Halo, selamat datang di seri video tutorial menggunakan ProQuest dari portal Undip. Melalui video ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu. Nah, for your information, seri video tutorial ini akan terbagi menjadi 3 bagian. So, pastikan kamu menonton semua bagiannya secara berurutan ya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penelusuran informasi menggunakan laman jurnal ProQuest. Pernah dengar laman jurnal ProQuest? Jadi, ProQuest adalah portal jurnal akademik yang menyediakan berbagai sumber referensi dari jurnal ilmiah, artikel, dan tesis dari berbagai bidang keilmuan. Untuk mulai menggunakan ProQuest, buka situs resmi Perpustakaan Undip dan akses jurnal yang dilanggan melalui SSO. Selanjutnya, yuk simak videonya. Pertama-tama, kalian bisa membuka atau login terlebih dahulu di akun SSO kalian, lalu pilih bagian jurnal yang dilanggan Undip. Lalu, akan muncul halaman seperti ini. Di sini, kita bisa melihat jurnal-jurnal yang dilanggan oleh Undip. Karena kita membahas tentang penggunaan ProQuest, jadi kita pilih jurnal ProQuest. Nah, inilah halaman menu utama ProQuest ya teman-teman. Sebelum kita menelusuri atau mencari informasi, kita harus tahu terlebih dahulu masalah atau topik yang akan kita cari. Sebagai contoh, kita tahu bahwa sekarang sedang zamannya media sosial, terutama TikTok. Bahkan sekarang TikTok menjadi tempat ajang jual beli barang seperti marketplace. Nah, itu menjadi topik kita. Sebagai contoh, kita ingin tahu sebenarnya seberapa berpengaruh sih influencer terhadap penjualan di TikTok. Nah, kita dapat melihat halaman utama, terdapat search box, lalu beberapa fitur lainnya yang ada di sekitarnya. Seperti ada pencarian dasar, pencarian lanjut, publikasi, jelajah, ubah basis data, jurnal akademik, buku, video dan audio, disertasi dan tesis, dan semua jenis sumber. Di sini juga terdapat garis 3. Di sini ada lebih banyak lagi fitur-fitur yang ada. Sebagai orang awam, pasti kita akan menggunakan search box terlebih dahulu untuk penelusuran sebuah informasi. Karena tema yang akan kita bahas yaitu mengenai pengaruh influencer terhadap sosial media, khususnya penjualan barang di TikTok, jadi kita masukkan dulu semua kata kunci atau bisa dibilang hanya kasarannya. Seperti ini, lalu tekan cari. Nah, jika dokumen tidak ada yang terpanggil, maka kita bisa menggunakan fitur yang namanya penelusuran lanjutan. Di garis 3 ini, kalian bisa langsung mengkliknya dan akhirnya kita akan masuk ke tampilan seperti ini. Kemudian di sini kita bisa melihat ada berbagai macam fitur, seperti Boolean logic, query, jenis sumber, jenis dokumen, dan bahasa. Sebagai alternatif 1, kita bisa memasukkan kata kunci sebagai berikut. Setelah itu, kita klik tombol cari. Nah, kita bisa melihat nih jumlah dokumen yang terpanggil, yaitu sebanyak 183.089. Nah, karena hasil yang muncul itu banyak,
kita pasti menjadi bingung kan, mau baca informasi yang mana terlebih dahulu. Maka dari itu, kita mempersempit pencarian kita dengan mengubah atau menggunakan tools yang ada di ProQuest ini. Terlihat di sebelah kiri terdapat berbagai fitur, seperti jenis sumber, tanggal publikasi, subjek, jenis dokumen, bahasa, judul publikasi, dan ada filter lainnya seperti lokasi, basis data, orang, dan perusahaan atau organisasi. Kita bisa mempersempit pencarian melalui fitur-fitur tersebut. Atau kita juga bisa mengklik ubah pencarian. Kemudian kita akan bertemu tampilan seperti yang di awal. Di tampilan ini, kita bisa mengubah sedikit atau mempersempit pencarian kita menggunakan fitur yang tadi saya jelaskan. Pertama-tama, kita bisa ubah dulu spesifikasi query-nya menjadi judul dokumen title, kemudian kita ubah jenis sumbernya menjadi jurnal akademik. Lalu jenis dokumennya juga kita checklist di bagian artikel. Dan terakhir kita juga pilih bahasa dokumen yang kita inginkan. Contohnya, saya akan memilih bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika sudah, kita bisa klik tombol cari. Nah, bisa dilihat di sini terdapat dokumen yang terpanggil, yaitu hasilnya 30. Sudah terlihat jelas kan, dari dokumen yang asalnya ratusan ribu menjadi puluhan dengan mengandalkan fitur tadi. Akan tetapi, kita merasa bahwa 30 dokumen masih jumlah yang terlalu banyak. Maka, kita bisa mencantumkan fiturnya menggunakan tanggal publikasi yang berada di tampilan sebelah kiri. Karena kita ingin informasi yang terbaru, kita pilih saja yang tidak jauh tahunnya seperti 12 bulan terakhir. Lalu kita klik. Dan selesai. Kita akhirnya menemukan dokumen yang lebih sedikit, yaitu 3 hasil, dan lebih relevan dengan informasi yang kita inginkan, seperti artikel nomor 1 ini. Jadi, kesimpulan dari penggunaan penelusuran informasi menggunakan ProQuest dari laman SSO Undip, kami sangat merekomendasikan sekali karena tampilan dari halaman ProQuest sangat ramah bagi pemula atau orang awam. Ditambah lagi ProQuest sudah menggunakan bahasa Indonesia, jadi memudahkan para penelusur informasi untuk lebih mudah memahaminya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Scopus, ProQuest lebih cocok bagi mahasiswa dan akademisi yang membutuhkan akses langsung ke jurnal full text serta berbagai sumber referensi dari berbagai jenis dokumen. Sedangkan Scopus lebih cocok bagi peneliti yang ingin menganalisis tren penelitian, mencari artikel dengan dampak tinggi, dan melihat jaringan citasi antar penelitian. Tetapi itu balik lagi kepada kebutuhan informasi pengguna masing-masing. Sekian video tutorial menggunakan ProQuest dari portal Undip ini. Semoga video tutorial ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan tetap semangat. Terima kasih dan sampai jumpa.